beberapa contoh implementasi teori belajar behaviorism dalam pembelajaran. Adapun teori yang saya maksud adalah yang pertama, classical conditioning, yang kedua adalah koneksionisme, dan yang ketiga adalah operant conditioning. Teori classical conditioning menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati. Teori ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang pada prinsipnya mengikuti suatu hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Teori ini efektif diterapkan pada materi-materi yang menuntut ingatan kuat dan pendeskripsian suatu proses pada siswa, sehingga harus diberikan pengalaman nyata. Adapun salah satu contoh penerapan teori classical conditioning adalah pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada materi membedakan bentuk tulang daun pada tanaman. Yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang tulang daun. Siapa yang masih ingat tentang tulang daun? Ada tulang daun apa saja? Kalau seperti ini namanya apa? Yang seperti jari namanya apa? Ya, ini namanya bentuk daunnya namanya menjari. Terus kalau yang bulat-bulat seperti ini, tulang daunnya melengkung, yang garisnya lengkung-lengkung seperti ini namanya melengkung. Ini ya, kalau ini namanya tulang daun apa ini? Kalau mangga, coba juga pintar. Nah, kalau penyirip itu ada kayak tulang ikannya itu ya. Jadi seperti ini namanya penyirip, kayak sirip ikan. Terus iya, kayak ada tulang daunnya lurus, kayak ada jambatan seperti itu. Itu namanya penyirip. Yuk, sekarang ke sana. Tulang sejajar. Iya, tulang sejajar itu tulangnya ini. Nih di tengah, besar ada satu. Tengah seperti ini, terus jadinya kayak sejajar. Kayak lengkungan. Ini cuma satu. Kalau yang lain kan ada jari seperti itu. Nah, ini ya, ini namanya tulang daun Terus kalau yang bawah ini apa ini? Sejajar juga, nggih. Terus kalau yang itu? Ini sejajar. Itu ya, yang di bawah. Ada kaktus. Kalau mana kaktus? Ini kaktus. Oh, kaktus itu tulang daun duri. Tulang daunnya tulang daun berduri. Jadi daunnya seperti duri. Daunnya berbentuk duri. Yang mana? Ya, ini juga sejajar bisa, berduri juga bisa. Tapi ini durinya tidak setajam kaktus. Ini halus. Iya, durinya halus. Maksudnya enggak kalau kaktus kan kalau kena tangan sakit. Nah, kalau ini enggak terlalu sakit. Adapun contoh penerapan lainnya adalah pada pembelajaran membedakan jenis akar tanaman. Tumbuhan, akar tumbuhan ada berapa coba? Apa dan apa? Ini Bu Guru punya dua tanaman, yang ini namanya petai Cina. Nah, ini serai Cina. Nah, kalau yang petai Cina ini akarnya akar apa? Ya, ini akarnya lurus terus, jadi namanya akar tunggal. Nah, kalau yang serai Cina ini namanya apa?
Teori selanjutnya adalah teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike. Dalam teori ini dinyatakan bahwa proses pembelajaran yang dialami oleh individu dengan cara mencoba-coba dan mengulang-ulang sampai menemukan suatu kebenaran. Dalam penerapan teori koneksionisme dikenal 3 hukum yang berlaku, yaitu hukum kesiapan, hukum akibat, dan hukum latihan. Banyak sekali. Saya ingin yang tadi belum menjawab. Mas Ardi, Mas Ardi nomor 1 dibaca yang kelas, Mas. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Mas Ardi menjawab 2. Betul atau salah? Siapa bisa? Saya ingin yang putri. Gladys, baca yang keras. Lawan dari 3 adalah negatif 3, betul? Tepuk tangan. Sekarang yang ketiga, siapa bisa? Il, manakah yang lebih besar? Kemudian anak-anak juga bisa mengurutkan. Mengurutkan itu ada 2 cara. Yang pertama mengurutkan dari yang terkecil. Kemudian yang kedua mengurutkan dari yang baik. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan lawan dari bilangan 2. Siapa yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah kegiatan. Nanti satu kelompok cukup mengerjakan satu saja. Ya, jangan lupa sebelum mengerjakan anak-anak harus membaca petunjuknya dahulu dan menuliskan nama anggota kelompok. Tidak ada yang bertanya? Saya bagikan sekarang ya. Selanjutnya adalah teori operan conditioning yang dikemukakan oleh Skinner. Teori ini menyatakan pentingnya guru dalam memberikan penguatan positif dan penguatan negatif dalam pembelajaran. Proses penguatan perilaku operan yang berupa penguatan positif atau penguatan negatif dapat mengakibatkan suatu perilaku dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Salah satu contoh implementasi dari teori operan conditioning adalah teknik menghafal dengan lagu. Teknik ini diberikan untuk mempermudah siswa menghafal suatu materi pembelajaran melalui hafalan lagu-lagu. Sekali lagi, 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 4 sama dengan 16. Implementasi lainnya dari teori operan conditioning adalah menghafal materi pembelajaran dengan tepuk. Menghafal materi pembelajaran dengan tepuk cukup efektif dalam mempertajam daya ingat siswa. Bilangan bulat. Positif, negatif, 0 ke kiri makin kecil, ke kanan makin besar. Ingat, yes! Dalam penerapan teori belajar operan conditioning, guru perlu memberikan penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif diberikan kepada siswa yang menyelesaikan tugasnya dengan baik, sedangkan penguatan negatif diberikan kepada siswa yang belum berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Demikian tadi beberapa implementasi teori belajar behaviorism dalam pembelajaran.
Melalui penerapan teori belajar behaviorism, guru akan terbiasa lebih peka terhadap situasi dan kondisi belajar siswa. Selain itu, guru tidak serta-merta berceramah sehingga siswa terdorong untuk belajar lebih kreatif dalam belajar dan mandiri.